Di tengah persaingan ketat bisnis kuliner dengan berbagai cita rasa internasional, Dapur Solo telah membuktikan bahwa menu tradisional tidak sekedar mampu bertahan. Dimulai dari sebuah garasi kecil, tahun 1986, Ibu Suwandani memulai usahanya dengan berjualan rujak. Selama 17 tahun, Ibu Suwan mengelola sendiri bisnisnya dan terus berkembang. Hingga tahun 2005, bersama suami, nama Dapur Solo diresmikan. Perkembangan Dapur Solo kian pesat. Atas inisiatif Pak Heru, Dapur Solo akhirnya memiliki sistem manajemen yang profesional untuk mengatur jalannya operasional perusahaan dengan tepat melalui departemen-departemen dan divisi yang ada. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak Dapur Solo resmi beroperasi, Dapur Solo telah berhasil melebarkan sayapnya dan merambah ke beberapa tempat di ibu kota. Memiliki 12 cabang dengan 305 karyawan, Dapur Solo menambah layanannya dengan catering prasmanan dan melayani event-event di luar restoran. Tersedia juga pusat ragam oleh-oleh jajanan Nusantara, khususnya tradisional Jawa yang disebut sowan. Berpusat di Sunter, Jakarta Utara, saat ini cabang Dapur Solo telah tersebar di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta dengan 5 cabang restoran serta 6 cabang untuk layanan lunchbox. Kisah perjalanan sukses Dapur Solo menjadi kisah perjalanan yang patut dibanggakan. Kuncinya terletak pada nilai dan prinsip yang diterapkan kepada setiap karyawan. Nama Dapur Solo bukan hanya sekedar merek. Dari kata dapur, Ibu Suwan dan Pak Heru membuat standar nilai sebagai fondasi yang kuat bagi Dapur Solo. Ya, jadi di tahun-tahun sebelumnya, seperti semua kita ketahui kalau Dapur Solo itu menganut nilai-nilai glory. Dan di tahun 2014 ini kita melakukan pendalaman lagi sebenarnya, pendalaman ke karakter dan value-nya ini. Jadi kita membuat yang namanya dapur. Dapur itu sebenarnya adalah karakternya pribadinya Dapur Solo gitu. Nah, di dalam karakter-karakter ini terdapatlah nilai-nilai dan perilaku-perilaku glory itu seperti apa sih gitu. Nah, dapur ini sebenarnya singkatan. D-nya itu adalah dapat dibina dan membina orang lain. Jadi definisinya itu sebenarnya adalah kita menginginkan karyawan kita ini mempunyai kesediaan untuk dibina dan juga hati yang lapang untuk membina orang lain. Jadi nggak hanya dirinya sendiri aja yang pintar gitu. Jadi mau memberikan sharing kepintarannya ini juga dengan teman-temannya. Jadi yang kedua itu adalah A, yaitu atasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Sebenarnya definisinya sangat jelas. Kalau kita menginginkan karyawan kita itu lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah. Jadi punya keinginan gitu untuk bisa menyelesaikan problem atau masalah ini tanpa harus mengandalkan atasannya gitu. Jadi perilaku-perilakunya sebenarnya sangat gampang gitu ya, taat SOP juga gitu, dan juga punya rasa tanggung jawab gitu, dan punya keinginan untuk maju, karena kan kalau mau mengatasi masalah otomatis orang yang mau seperti itu pasti akan lebih bisa berhasil gitu. Dan yang ketiga itu singkatan P-nya itu profesionalisme dalam bekerja. Jadi yang kita maksud itu sebenarnya banyak sekali di Dapur Solo ini cinlok atau enggak suami istri yang bekerja di dalam satu perusahaan gitu. Yang kita mau memang tetap profesionalisme itu dijaga. Dan yang keempat itu U, jadi utamakan kepuasan pelanggan. Jadi ya memang kita di Dapur Solo ini selalu bilang pelanggan itu sebenarnya adalah teman, bukannya raja gitu. Tapi tetap gitu, walaupun kita harus menganggap customer ini sebagai teman yang baik, teman kita, jadi kita tidak perlu minder, tetap kepuasan mereka harus jaga, karena kembali lagi kalau nggak mereka balik lagi ke Dapur Solo, ya kita sendiri yang repot. Untuk yang terakhir itu R, itu adalah respon yang benar. Ini yang sebenarnya sikap karakter paling penting yang kita inginkan juga gitu. Lebih kepada bukan reaktif gitu. Jadi ketika menghadapi masalah gitu, yang kita inginkan itu sebenarnya bukan reaktifnya, tapi dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang logis, itu baru merespon gitu. Nah, otomatis ketika pikiran kita tenang dan logis dan tidak dipicu oleh emosi atau amarah,
respon yang kita ambil itu akan menjadi benar. Dengan prinsip dan nilai ini, fokus utama Dapur Solo adalah membangun dan mengembangkan karakter kepemimpinan di setiap bagian. Saya yang hanya dari basicnya yang dari SD, saya di Dapur Solo dipercaya memegang menjadi kapten, itu pengalaman saya yang luar biasa. Untuk pribadi, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil bisa lebih pintar dari saya, yang saya hanya basicnya SD. Udah gitu, saya berhenti selama 4 tahun, masuk kembali, saya dirangkul kembali sama Dapur Solo, saya diarahkan untuk maju lagi. Itu saya merasa bangga di Dapur Solo karena saya hanyalah basic SD. Selama saya di Dapur Solo, karakter yang saya pelajari adalah di sini sangat luar biasa. Dari manajemennya membimbing kami dari hal-hal yang sangat kita tidak ketahui dari awal sampai akhir, dibinanya dengan baik dan dibimbingnya dengan baik. Yang berubah dari diri saya, terutama sejak saya pertama kali masuk Dapur Solo, adalah saya bisa bersikap belajar menjadi orang yang bisa lemah lembut dan bertutur kata dengan baik dan sopan, terutama keramah tamahannya, karena di Dapur Solo itu yang paling utama adalah keramah tamahannya. Yang saya dapatkan di Dapur Solo ini mengutamakan pembentukan karakter, yaitu dengan cara membuat suatu training bagaimana kita berucap, berkata pada orang lain, bersikap pada orang lain, bagaimana kita memanage keuangan kita sendiri, memanage untuk kepentingan-kepentingan rumah tangga kita di rumah seperti apa, kayak gitu. Berjalannya waktu, saya bekerja di Dapur Solo. Ketika itu saya membuat kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan saya adalah menggunakan uang kas yang seharusnya itu tanggung jawab saya. Untuk melakukan kesalahan seperti itu, mungkin saya untuk di perusahaan lain saya sudah dipecat. Tapi saya diberi kesempatan oleh Ibu Swan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Walaupun itu bos saya, tapi beliau sudah menjadi ibu saya. Dia mendidik saya agar saya lebih baik lagi. Pada saat itu saya berpikir, kejujuran adalah modal utama dalam bekerja. Pengalaman berharga di sini, saya mendapatkan pembinaan kerohanian. Dalam hal ngelayanin tamu aja ya, tadinya saya tuh cuek gitu ke tamu, kadang agak sedikit angkuh gitu, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang didapat di Dapur Solo ini, saya ke customer juga jadi familiar, terus jadi sopan santunnya bertambah juga. Di sini dikatakan bahwa tamu adalah sahabat, bukan sebagai raja, tapi sebagai teman kita, sebagai sahabat kita. Untuk kalau empati yang saya rasakan dari keluarga saya, ibu saya pernah mengalami sakit, sempat setengah tahun harus mengalami operasi dan berjalan operasi gagal. Ini yang saya rasakan, Dapur Solo mensupport saya. Saya sempat harus berhenti hitungan sebulan. Saya minta waktu untuk istirahat, untuk ngurus orang tua. Dari situ saya merasakan bukan saya ditinggalkan, tapi saya disupport. Meskipun SMS atau telepon gitu, dari situ saya merasakan saya masih dibutuhkan juga di Dapur Solo, meskipun saya sudah harus tidak profesional ya. Kalau saya bilang kalau saya menjadi seorang leader terus harus meninggalkan tempat dalam hitungan yang nggak sebentar, yang lama, itu yang saya rasakan. Dan itu nggak hanya diri saya, di staf-staf yang lain pun juga sama. Sebelumnya saya adalah seorang banking, ya, seorang banker, di mana lebih ke sales, ya, di mana seorang sales itu basicnya memang based on commission. Jadi di mana hidup saya memang tergantung dengan komisi. Yang paling luar biasa di Dapur Solo ini adalah saya mendapat pelajaran di mana uang itu bukan satu-satunya yang dapat membahagiakan hidup saya ini.
Karena di sini saya diajarkan satu value yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat sekali, yaitu adalah loyal to proses, di mana proses itu yang membentuk hidup saya segini rupa, dan saya yakin dengan proses yang benar, ya, dengan jalan yang benar, uang itu akan mengikuti saya di kemudian hari. Pengalaman selama 6 tahun di Dapur Solo ini, ada satu pengalaman yang sampai sekarang tuh menjadi titik balik untuk mindset leader cara saya memimpin di Dapur Solo ini. Waktu itu saya menemukan satu kasus yang saya bilang cukup fatal ya. Ada kecurangan yang dilakukan oleh tim di frontline waktu itu. Nah, kecurangan ini kalau menurut kebiasaan kami biasanya kan langsung di-cut ya, maksudnya dipecat lah gitu. Nah, waktu itu saya coba diskusi dengan Pak Heru. Satu kalimat yang saya ingat banget dari beliau adalah, Tri, jangan ambil keputusan dalam kondisi emosi. Lebih baik kamu coba diam dulu, cari hikmat, cari solusi yang terbaik buat dua belah pihak, dan berikan hukuman tapi membimbing. Barulah saya coba ambil waktu, nggak lama-lama sih waktu itu, jadi sambil cooling down emosi juga, memikirkan si staffnya ini juga. Dan akhirnya ketemulah satu hukuman yang memang akhirnya kita hukum tapi tidak kita pecat, tapi kita bimbing dia. Dan di situ pun kita nggak minta tim kita itu untuk ngegojlok si anak ini ya, tapi kita minta semuanya merangkul anak ini untuk bisa lolos masa ujian dia di hukum ini, karena kita kasih 3 bulan waktu itu. Itu yang saya kaget, Pak Heru bilang, kamu bilangin ya sama semua tim jangan sampai ada satu orang pun yang ngeledekin si A ini gitu. Di Dapur Solo ini saya nggak ngerasain cuman kerja doang. Jadi hubungan saya antara atasan kemudian ke bawahan itu ada hubungan keluarga. Tapi kami tidak menyampingkan profesionalisme. Kami tetap bekerja dengan profesional dalam lingkup kekeluargaan. Waktu itu saya masih ingat sekali. Posisi saya waktu itu cuci piring. Kemudian Pak Heru dan Ibu Swan tiap hari kasih saya saran, kasih saya masukan. Apakah kamu berani terima tantangan? Apakah kamu berani pelajaran ini? Saya berpikir, siapa saya? Saya cuman orang dari kampung sana yang nggak berarti apa-apa. Saya ke Jakarta niat saya cuma cari kerja, tapi ternyata saya menemukan bos yang luar biasa. Bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai bapak dan ibu saya yang ada di sini, sebagai pengganti orang tua saya. Dari saya cuci piring, saya jadi waiter, saya tiap hari, yang namanya Dapur Solo itu ada yang namanya combro. Saya tiap hari itu belajar yang namanya goreng combro, yang terkenal sampai saat ini. Dan kemudian lambat laun waktu berjalan, Dapur Solo mulai berkembang, dari 1 outlet menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian sampai saat ini, saya dikasih pegang 1 outlet, yaitu di Semanggi. Saya sangat merasa bangga sama Bapak dan Ibu karena memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Wow, menarik. Sekarang saya lihat itu untuk marketingnya ada sendiri, untuk HRD-nya juga ada sendiri, dan divisi-divisinya lain juga tersusun dengan rapi. Harapan saya untuk Dapur Solo untuk lebih memberikan ruang yang luas, artinya membuka cabang yang luas lagi, dan memberikan support ke staff-staff untuk lebih maju, meningkatkan karir daripada hire dari luar, mungkin mendidik dari dalam dulu, sehingga nanti kalau buka cabang satu demi satu, mereka yang di dalam pun mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Semua pelajaran yang saya terima di Dapur Solo, nggak hanya saya terapkan di Dapur Solo aja, tapi saya pengen juga menerapkannya di rumah dengan anak saya, dengan suami saya, dan saya akan tetap merasa bangga menjadi bagian dari Dapur Solo. Saya bukan seorang Superman, istri saya bukan seorang superwoman, tapi Dapur Solo sukses karena kami mempunyai super team. Konsep yang kami yakini adalah Dapur Solo sedang membangun pemimpin-pemimpin dengan karakter Indonesia sejati. Marilah kita wujudkan cita-cita, satu hati, satu tujuan. One heart, one direction. Dapur Solo S1. Kejujuran, Kesetiaan, melayani dengan hati, semangat untuk selalu belajar, Kekeluargaan yang harmonis, Percaya diri, Profesional, Kerja keras. Pantang menyerah. nanti saya nangis di sini. Ntar dulu, jangan. jujur,
Jujur adalah hal hal berharga dalam bekerja. Dimanapun kita bekerja, kalau kita tidak jujur, hidup kita tidak seperti bubur kacang hijau. Ini tadi dari mana Kak Steve? Mas Steve, yang dapatkan jodoh apa Mas Steve? Saya merinding nih. Pada saat itu modal utama dalam bekerja adalah kejujuran. Jujur adalah hal